Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Baik. Ya, semuanya kabar baik karena Tuhan selalu menyertai kita. Pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Juru Selamat kita. Kita dapat melangkah memasuki bulan Desember lagi dengan hati yang selalu bersyukur dan Tuhan selalu menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan naikkan satu pujian, sembah dan puji Dia. Berdiri, hai mari berhimpun, bela kita semua bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Hai mari berhimpun dan bersukaria, mari semua ke Betlehem. Sembah
pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat Allah melimpah, dicurahkan dalam ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati Tuhan. Jemaat mendapat kekuatan baru, Amin. penghiburan dan pertolongan dari Tuhan melalui ibadahnya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat dan alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan, yang merasa diberkati Tuhan, dia akan angkat tangan, dia akan melambaikan. Ya, kita semua adalah umat yang selalu diberkati Tuhan. Terlebih lagi kita menyambut hari kelahirannya. Hari kelahiran yang mendatangkan sukacita bagi kita semua. Mari kita sambut Sang Raja.
Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saya minta yang bertugas untuk maju ke depan dan kita akan masuk dalam doa. Kami yang bertata dalam kerajaan surga, tiba saatnya Tuhan kami akan memberi yang terbaik bagimu Tuhan. Biarlah persembahan kami berikan ini Tuhan hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan berkati setiap hati kami yang memberi. Terlebih Kau berkati pengedar kantong kolekte, Kau berkati kehidupannya, rumah tangganya, kesehatannya Tuhan. Tuhan kami siap memberi, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menaikkan pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Ya, kita punya bangga, kita punya juru selamat, penolong yang selalu setia. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua persembahan Bapak Ibu sesuai dengan janji yang Tuhan berikan kepada kita. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian. Oh Yesusku, Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah penebus dosa kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia
Engkau berikan. Kita akan menaikkan pujian ini dengan penuh kasih. Ibu Berta akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kalau kami ada pada hari ini semua atas anugerah-Mu, semua atas kebaikan-Mu pada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang kami terima sepanjang hari, sepanjang minggu ini kami bisa melewati hari-hari kami semua atas pertolongan Tuhan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau mau berkati kami, Engkau mau sucikan kami, terlebih Engkau mau ampunkan segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat, hingga kami bisa menerima berkat yang daripada-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami dengar dari firman-Mu bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi jawaban untuk setiap persoalan kehidupan kami, menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Pada Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, mari ya Tuhan, Engkau mau urapi, Engkau mau berkati mulut dan bibirnya, apa yang keluar dari ucapannya semua berasal daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, karena kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau mau urapi kami semua, hingga kami bisa mendengar dan kami bisa menyerapkan, kami bisa menerapkan kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mimbar saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Tema tentang family atau keluarga. Hari ini sesuai dengan ayat yang diberikan oleh panitia kepada saya. Kita akan baca bersama Yosua 24 ayat 15. Mari kita sama-sama berdiri. Kita ucapkan bersama-sama. Kita katakan dengan suara yang keras dan yakinlah itu terjadi dalam hidup kita dan kita taati bersama. Kita mulai membaca mulai alamatnya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami, artinya Yosua, istri, dan anak-anak. Kami. Ya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, tema bulan Desember yang juga biasa kita sebut bulan Natal, bagi kita orang Kristen itu bulan Natal. Temanya adalah mengenai keluarga. Gereja biasanya itu awal Desember dan kita di awal Desember ini sudah ada tanda-tanda bahwa kita sedang merayakan Natal dan biasanya disebut dengan masa raya Natal atau masa Advent yang hari ini adalah Advent kedua. Jadi minggu lalu itu Advent pertama.
Natal bagi saudara dan saya selalu erat hubungannya dengan keluarga. Erat hubungan dengan keluarga itu misalnya kumpul keluarga. Iya, Natal itu ya, kumpul keluarga. Rasanya pengen banget kumpul keluarga. Dan kalau budaya mudik sebenarnya itu kita orang Kristen. Itu budaya mudik. Karena Yusuf dan Maria dia harus pergi ke kampung halamannya dan di sanalah Yesus lahir. Itu budaya mudik. Saudaraku, ada banyak hal lain tentang keluarga. Itu orang Kristen pengen itu terjadi. Sampai ada satu kali ya di gereja kita ini anaknya anak lakinya sudah lama nggak ketemu dan nggak tahu di mana, saudaraku. Ibu ini minta didoakan supaya anaknya setidaknya pada Natal tahun sekian itu pulang. Nggak ada kabarnya. Puji Tuhan, saudaraku, di malam Natal itu anaknya pulang. Saya pun terharu, saudaraku. Puas, senang, bahagia karena bisa kumpul keluarga. Jadi saudaraku, tahun ini kita memilih tema mengenai keluarga. Tentu mengingatkan kita tentang banyak hal dengan keluarga. Dan ini merupakan pilihan yang baik untuk gereja kita di akhir tahun ini. Amin. Haleluya. Ayat yang kita pilih yaitu perkataan Yosua yang diucapkan di hadapan bangsa Israel mengenai satu keputusan yang sangat penting. Ya. Jadi ayat yang kita baca bersama tadi adalah satu keputusan yang sangat penting berkaitan dengan masa depan keluarga. Dan ternyata juga berkaitan dengan masa depan bangsa. Jadi saudaraku, keputusan kita, kepala keluarga, ibu rumah tangga, keputusannya itu berpengaruh terhadap keluarga. Ya, berpengaruh terhadap lingkungan. Berpengaruh lebih luas lagi kalau perkataan Yosua ini berpengaruh terhadap bangsa Israel. Saudara-saudara, ada saatnya setiap orang atau keluarga dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Iya. Ada pilihan-pilihan yang mudah, yaitu pilihan yang rutin dan berulang. Ini enggak perlu gimana begitu ya, karena pilihan itu rutin dan berulang. Misalnya makan itu pilihan bukan? Pilihan. Jadi Bapak Ibu di keluarga, suami istri enggak usah bertengkar soal pilihan makan. Karena itu rutin dan nanti berulang, bisa lagi dipilih. Saya lihat di video di sosmed, suami istri atau orang pacaran bertengkar gara-gara Pak, mau makan apa kita hari ini? Gara-gara gitu doang, saudaraku. Istrinya kan bilang, tiap ditanya terserah. Kalau saya bilang terserah juga, kan jadi berantem. Ada Bapak Ibu yang pernah begini enggak? Itu pilihan rutin yang berulang, jangan dipermasalahkan. Tapi ada pilihan yang tidak mudah. Ini garis bawahi, saudaraku. Ada pilihan yang tidak mudah. Karena pilihan itu berdampak panjang. Berdampak seumur hidup. Dan kita harus dengan pertimbangan. Dengan pemikiran yang betul-betul matang untuk memutuskan itu. Nah, dalam hal ini saudaraku, misalnya pilihan tentang teman hidup. Ya. Kan enggak seperti beli baju, saudaraku. Ada orang yang milih teman hidup gampang banget, milih baju sulit banget. Ada enggak? Ada. Kalau milih baju dipas, udah sampai 10 baju dipas, enggak jadi, saudaraku. Pelayan tokonya sampai
Giliran milih istri, milih suami, baru ketemu sebulan menikah, saudaraku. Ada enggak? Ada saudaraku. Saudaraku, pilihan tentang teman hidup itu perlu pertimbangan. Dan kadang-kadang memang bisa terjadi perdebatan di keluarga. Tapi keputusan harus segera diambil oleh yang menjalani pernikahan itu. Karena dia akan jalani seumur hidupnya. Dia nggak seperti pilihan rutin yang nggak suka terus dibuka, ditaruh, ganti lagi, nggak bisa. Lalu pilihan soal agama atau kepercayaan. Ya tentu nggak seperti milih baju atau milih makanan ya. Walaupun kita pernah mendengar ada yang sebentar ganti kepercayaan ini terus besok ganti lagi, ada nggak? Ada. Tapi itu bukan hal yang benar. Ambil satu keputusan, satu kali untuk seterusnya. Dan saya yakin dalam hal ini kita sudah mengambil keputusan tentang kepercayaan kita. Amin. Apa keputusan kita tentang kepercayaan kita? Percaya pada Yesus yang adalah juru selamat. Dan dia masa depan kita. Satu kali pilih untuk selama-lamanya. Nah, antara lain pilihan teman hidup, pilihan kepercayaan, itu yang benar-benar harus kita pertimbangkan. Dan Yosua, saudara-saudaraku, kok kamu gak jawab? Saya opa gitu. Kan saya panggil Yosua. Dan Yosua, saudara-saudaraku, dia telah menetapkan pilihan di hadapan Tuhan dan di hadapan bangsa Israel dengan berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebagai pemimpin Israel dan sebagai kepala keluarga. Ingat, Yosua bukan hanya pemimpin Israel, tapi dia adalah kepala keluarga. Yosua menantang orang Israel untuk menentukan pilihannya soal kepercayaan, soal agama. Yosua berkeyakinan bahwa Allah orang Israel, Allah yang hidup dan layak disembah. Berbeda dengan Allah orang Amori. Berbeda dengan Allah orang Kanaan yang hanya terbuat dari patung yang adalah buatan tangan manusia yang disebut berhala yang disembah. Patung itu hanya benda mati dan tidak bisa menolong. Sehingga Yosua menentukan pilihan, tetap percaya kepada Allah Israel yang mereka panggil waktu itu dengan sebutan Yahweh. Saudara-saudara, belajar dari Yosua. Marilah kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan dengan setia dan tulus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudaraku, ada beberapa hal kita akan bahas pagi hari ini. Yang pertama adalah seisi rumah beribadah. Nah, saudaraku, seisi rumah beribadah. Katakan sama-sama, seisi rumah beribadah. Saat ini saudaraku sering kita jumpai satu keluarga dalam satu rumah yang tidak semua percaya kepada Tuhan. Tidak semua sebagai orang Kristen. Pernah saudara jumpai ada tetangga saudara? Banyak, satu rumah, enggak semua satu agama. Ya, untuk menghibur diri dan membuang rasa malu biasanya bilang begini, ya kita kan bineka tunggal ika di negara kita ini. Ikanya jadi bineka, saudaraku. Tidak selalu dalam satu rumah itu satu kepercayaan sekarang dengan alasan sekarang punya kebebasan dan hak dasar manusia, hak asasi manusia dan gak boleh dipaksa. Kadang-kadang anak-anak juga sudah pintar ngomong seperti itu, saudaraku. Dan kita harus belajar dari Yosua yang mengambil keputusan. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Nah, saudaraku, bisa terjadi pada satu keluarga
yang anggotanya berbeda kepercayaan. Tadi sudah diungkapkan. Bisa terjadi. Ada saudara satu rumah, di sini yang hadir satu rumah, satu keluarga, beda kepercayaannya? Ada. Itu hal yang tidak mudah, kan gitu ya. Harus punya toleransi yang tinggi satu sama lain, kan gitu ya. Soal makanan bisa masalah loh saudaraku. Apalagi yang satu menantunya halak kita ya. Oke. Bisa juga terjadi pada satu keluarga, semua percaya kepada Yesus. Semua orang Kristen, tapi beda gereja. Bisa terjadi? Ada? Ada. Ada, saudaraku. Nggak bisa dipaksa, itu hak. Saya pilih kemana aja bisa, kan begitu ya. Terus orang tuanya bilang, nggak apa-apa, yang penting masih ke gereja. Gitu. Yang terbaik adalah dalam satu keluarga semua percaya pada Yesus. Satu keluarga semua percaya pada Yesus. Amin. Itu yang terbaik. Lalu bukan hanya semua percaya pada Yesus, semua sama-sama beribadah di satu bait Allah. Saya bicara ideal. Ya, saya bicara yang terbaik. Semua beribadah dalam satu gereja, dalam satu rumah Allah. Kenapa saudaraku? Kan sama percaya pada Yesus ke gereja A, ke gereja B dan lain sebagainya. Saudaraku, gerejanya sama, menunya beda. Doktrinnya beda. Ada ke gereja A, ada ke gereja B. Saudaraku, pernah terjadi yang anaknya ke gereja lain. Ada aturan di gereja itu begini dan begitu. Yang di orang tuanya, di gereja saya enggak. Oh itu harus, kalau enggak dosa kata anaknya. Gerejanya sama, percaya pada Yesusnya sama, menunya beda. Ini kan bukan soal keselamatannya, ini soal sejahtera dalam keluarga. Di sini perlu Yosua, ya, di keluarga ini perlu Yosua yang mengambil keputusan, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Allah. Perlu Yosua yang tegas, terutama sebagai kepala keluarga. Kenapa kepala keluarga tidak dihargai? Itu harus koreksi diri. Kenapa wibawa kepala keluarga tidak bisa mempengaruhi? Itu harus periksa diri. Iya. Mungkin ada kekurangan-kekurangan, diperbaiki. Supaya aku dan seisi rumahku beribadah kepada Allah dalam satu rumah Allah yang sama. Puji Tuhan. Yosua sebagai kepala keluarga telah mengambil keputusan yang sangat berani. Inilah keputusan yang benar, keputusan satu orang satu keluarga, dan kemudian mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi satu bangsa. Puji Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, ibadah punya nilai kekal. Ibadah punya nilai, katakan sama-sama, 2, 3, ibadah punya nilai kekal. Amin. Kegiatan lain bukan berarti tidak bernilai. Ya, kegiatan lain bernilai, tetapi memiliki nilai yang berbeda. Ya, dibandingkan tadi tentang olahraga, latihan jasmani. Berguna enggak? Berguna. Ya. Dikatakan berguna untuk tubuh. Apalagi di kota kerja seperti kita ini, hari-hari kerjanya duduk saja. Badan kurang bergerak. Beda sama orang di kampung, enggak usah disuruh olahraga, mereka enggak usah. Karena olahraganya udah enggak dihitung pakai jam, enggak dihitung pakai hari. Ya kan?
Dia olahraga terus dalam pekerjaannya setiap hari, bergerak terus. Nah, kegiatan lain termasuk olahraga punya nilai yang berbeda. Tidak ada manfaatnya untuk kekekalan secara langsung ya. Tidak ada manfaat secara langsung untuk kekekalan. Ya contohnya tadi olahraga. Kemudian kumpul arisan misalnya. Berguna enggak? Berguna. Ya. Jadi saudaraku, latihan badan ini berguna, tapi ibadah itu punya nilai kekal. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Allah. Artinya, kepala keluarga membawa keluarganya untuk meraih nilai yang kekal. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, bawa keluargamu untuk selalu meraih nilai yang kekal. Saudara mau? Haleluya. Seisi rumah takut akan Tuhan. Kita harus bisa membedakan. Ya, ini agak perlu diolah di pemahaman kita, saudaraku. Kita harus bisa membedakan beribadah sebagai satu kegiatan, ritual. Ya. Beribadah sebagai satu kegiatan, ritual, dengan beribadah sebagai satu kehidupan takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, atau kehidupan spiritual. Jadi ibadah ini memang ritual. Tapi bisa punya nilai spiritual atau tetap ritual saja. Nah, ini harus dibedakan ya. Maksudnya tidak semua orang ke gereja itu punya kehidupan spiritual yang baik, kehidupan rohani yang baik, tidak. Bisa terjadi ada seorang yang rajin beribadah, rajin ke gereja, bahkan rajin melayani, melakukan ritual ibadah, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan seorang yang takut akan Tuhan. Hidupnya tidak mencerminkan takut akan Tuhan. Ke gereja enggak ke gereja, rajin enggak rajin, saudaraku. Kadang-kadang yang seperti itu jadi kayak seperti pakai topeng saja ya. Pakai topeng saja. Saudara, ada orang yang sedang bermasalah triliunan, itu rajin banget ke gerejanya, sampai pendetanya bilang, jangan aktif di sosmed, nanti takut gerejanya terbawa-bawa, saudaraku. Ke gerejanya apa? Rajin, dia ketua ini dan itu di gereja. Iya saudaraku. Tapi kehidupan spiritualnya bagaimana? Takut akan Tuhan enggak? Cinta akan Tuhan enggak? Saudaraku, jadi kita bedakan rajin ke gereja dengan pertumbuhan rohani. Tapi yang harus dipahami adalah rajin ke gereja itu jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan setia membuat kehidupan spiritual kita jadi lebih baik. Ya, jadi jangan bilang, ya saya nggak usah ke gereja, yang penting kehidupan spiritual saya bagus. Nggak bisa, mau tumbuh dari mana? Kan gitu ya. Jadi saudara-saudaraku, takut akan Tuhan itu buah dari kehidupan beribadah yang benar. Jadi tadi beribadah lalu bisa membuat orang takut akan Tuhan. Orang melakukan rutinitas ritual dengan kesungguhan hati akan membentuk kehidupan rohaninya. Jadi saudaraku, kebiasaan ibadah itu harus ditumbuhkan. Dulu bapak-bapak pendeta yang dulu ucapannya begini, jangan ke gereja karena kebiasaan. Saudara pernah dengar itu? Ya. Lalu makin ke sini si jemaat makin pinter. Kan katanya jangan kebiasaan. Ya udah. Ya, semaunya saya kan nggak mau ke gereja jadi satu kebiasaan. Saudaraku, Tuhan Yesus ditulis Alkitab begini, saudaraku. Seperti biasanya ia pergi beribadah. Kan begitu ya? Waktu umur 12 tahun ditulis seperti biasanya ia beribadah. Kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan beribadah, melakukan rutinitas ritual dengan kesungguhan hati akan membentuk kehidupan spiritual yang baik.
sehingga semakin hari semakin bertumbuh dan ditandai dengan kehidupan yang takut dan hormat akan Tuhan. Amsal 14 ayat 27. Amsal 14 ayat 27, kita baca sama-sama. Ya. Saya bacakan lebih dulu. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kita baca sama-sama, mulai. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Takut akan Tuhan sumber kehidupan. Keluarga Kristen yang berbahagia dan diberkati Tuhan dimulai dari seisi rumah takut akan Tuhan. Jadi seisi rumah beribadah, seisi rumah takut akan Tuhan. Perhatikan ini saudaraku, jika ada di antara anggota keluarga yang tidak takut akan Tuhan, dia akan menjadi hama. Dia akan menjadi perusak keharmonisan dalam keluarga, merusak damai sejahtera, merusak ketenangan, bahkan juga merusak ekonomi keluarga. Ya saudaraku, jadi kalau di rumah kita, di dalam rumah kita ada orang yang tidak takut akan Tuhan, itu akan merusak banyak hal, merusak keharmonisan, merusak ketenangan, merusak damai sejahtera, dan sampai pada merusak ekonomi keluarga. Dan tidak sedikit saudaraku, jika dalam satu keluarga ada yang tidak takut akan Tuhan, ekonomi keluarga jadi berantakan. Karena itu kembali saudaraku, diperlukan Yosua yang dengan tegas mengambil keputusan membawa seisi rumahnya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sebaliknya saudaraku, jika seisi rumah takut akan Tuhan, maka masing-masing akan saling menjaga. Masing-masing akan saling mengingatkan. Masing-masing akan saling mendukung satu dengan yang lain. Ketika salah satu dari keluarga, bahkan orang tua, menghadapi persoalan, orang tersebut yang di dalam keluarga yang mengalami persoalan itu, mereka merasa tidak sendirian. Dia tahu ada keluarga yang peduli, dia tahu ada keluarga yang support, dia tahu ada keluarga yang care, yang mau turut bersama-sama menghadapi persoalan hidupnya. Inilah yang membuat seorang bisa kuat, anggota keluarga bisa tegar menghadapi permasalahan hidupnya. Ya, saudaraku, ingat, saudara enggak sendirian kalau berada dalam satu rumah yang semua takut akan Tuhan. Saudara enggak sendirian. Ada keluarga lain di rumah itu yang dukung, yang perhatian, yang mengasihi saudara dan siap membantu apapun juga. Amin. Tumbuhkan beribadah dan takut akan Tuhan dalam keluarga. Yang ketiga, seisi rumah mengasihi Tuhan. Seisi rumah mengasihi Tuhan. Baca sama-sama, 2, 3. Seisi rumah mengasihi Tuhan. Poin ketiga ini menjadi poin paling penting. Ya, ditaruh di poin ketiga bukan berarti kurang penting, tetapi ini justru paling penting. Karena dasar dari semua ini adalah kasih akan Tuhan. Ya, seorang bisa beribadah dengan setia. Keluarga bisa takut akan Tuhan. Keluarga bisa taat firman Tuhan dan lain-lain. Dasarnya adalah karena keluarga itu mengasihi Tuhan. Saudaraku, kalau bukan mengasihi Tuhan, gak ada keluarga yang beribadah. Gak semua keluarga takut akan Tuhan. Matius 22 ayat 37-38. Sama-sama kita baca, mulai. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Amin. Jadi ini tentang mengasihi Tuhan yang disebut sebagai yang pertama dan yang utama. Ya.
Yang pertama dan yang utama adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh pikiran. Jika tidak dengan dasar ini, maka ibadah itu akan jadi sia-sia. Kalau ibadah jadi sia-sia, takut akan Tuhan gak akan muncul, gak akan tumbuh. Ketaatan menjadi tidak tulus, kelihatannya saja taat. Rutinitasnya saja, ritualnya saja, tapi spiritualnya gak ada kalau tidak mengasihi Tuhan. Ibadah bisa jadi topeng saja, karena di KTP tertera agama Kristen, harus beribadah, jadi topeng saja. Jika tidak mengasihi Tuhan, berkorban atau persembahan pasti hanya sekedarnya, ya, bukan sebenarnya, sekedarnya. Itu pun dengan berat hati. Kasihan saudaraku, sudah kasih persembahan dengan berat hati dan kemudian tidak dapat berkat juga dari Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, mengasihi Tuhan dasar semuanya, dasar kita beribadah seisi rumah, dasar takut akan Tuhan seisi rumah, dasar dari segala aktivitas kita, mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Karena itu setiap kepala keluarga, setiap orang tua, bawalah seisi rumah. Ya, seisi rumah untuk mengasihi Tuhan. Saudaraku, seisi rumah. Jadi saudara tahu yang dimaksud seisi rumah? Dulu anak, itu seisi rumah. Waktu menikah, serumah enggak? Enggak, itu udah bukan seisi rumah. Jadi dibedakan itu ya, dibedakan. Jadi saudara bisa membedakan seisi rumah. Kalau bisa, dulu yang seisi rumah, sampai sekarang tetap bersama-sama, amin. Tapi kalau yang dikatakan Yosua ini seisi rumah. Tapi ingat, seisi rumahnya Yosua itu rumah seperti di kampung-kampung begitu, ada namanya rumah besar. Iya. Kalau sekarang kan rumah kecil gitu ya, rumah kecil. Nah, rumah yang berisi keluarga inti biasanya seperti itu. Jadi kepala keluarga harus jadi Yosua yang bisa membawa seisi rumah untuk beribadah dan takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Natal akan semakin indah jika seisi rumah, seluruh keluarga, seluruh anggota keluarga beribadah kepada Tuhan. Seisi rumah takut akan Tuhan, seisi rumah mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Ada banyak kekurangan kami sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, tetapi hari ini Tuhan mengoreksi kami dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, beribadah seisi rumah kami bersama-sama. Dan oh Tuhan, kami sekeluarga mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati seluruh jemaat, berkati masing-masing keluarga yang saat ini bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Mereka ingin bersatu, bersehati. Tentu mereka semua jemaat Tuhan ingin beribadah bersama-sama seisi rumah. Bukan hanya percaya Tuhan, tapi sama-sama beribadah dengan setia dan tulus, takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Berkati para kepala keluarga, berkati ibu-ibu rumah tangga, berkati anak-anak. Oh Tuhan, berkati kami semua dengan berkat-berkat yang limpah. Sehingga di masa raya Natal ini kami benar-benar merasakan keluarga yang indah, keluarga yang harmonis,
di mana Tuhan hadir di dalamnya. Terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Kami alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Kami datang lagi padamu Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Biar darah Yesus menyucikan kami dari segala kesalahan, kekurangan, dan dosa kami. Sehingga kami layak menerima berkat-berkat dari perjamuan kudus ini. Berkati para pelayan yang akan melayani, sehingga perjamuan kudus ini diberkati berjalan dengan baik. Sucikan dan kuduskan kami semua. Berkatalah berkat Allah melimpah dalam perjamuan kudus yang kami nikmati pada pagi hari ini. Hadirnya Tuhan, sukacita dan kebahagiaan kami. Kami sambut perjamuan kudus dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa. Dan perkasa Allah Tritunggal, agung nama. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Dikau kami di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal. Kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Siapkan hatimu menyambut perjamuan kudus ini. Suci, Allah Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namanya. Allah Tritunggal, Allah Tritunggal,
lebih tinggi dari kepala. Allah yang suci mau turun ke dalam dunia, disalibkan, tubuhnya dipecah-pecahkan, dihancurkan karena kita orang berdosa, untuk saya yang berdosa, untuk saudara yang berdosa. Angkat roti lebih tinggi dari kepala, tinggikan dia, dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, hosti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan. Dari tubuh yang dipecah-pecahkan mengalirlah darah. Bukan hanya menetes, tetapi darah itu mengalir dari sekujur tubuhnya. Karena dia mengasihi saya, mengasihi saudara. Begitu cintanya Tuhan pada kita semua, dia tidak memperdulikan nyawanya, asalkan mendapatkan saya dan saudara. Asalkan menemukan kita yang berdosa ini untuk dibawa pada kebenaran. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala puji bagimu ya Yesus. Haleluya, haleluya. Sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipilih. Kita ucapkan syukur dengan mengangkat tangan kita sama-sama. Sangat besar anugerahnya. Besar yang telah ku Anugerah-Mu ya Tuhan melebihi segalanya, membuat kami semakin tersungkur dan tunduk pada Tuhan. Perjamuan kudus mengingatkan korban Tuhan untuk kami. Dengan mengikuti perjamuan kudus ini, ingatan kami, rasa hormat kami, kepatuhan kami disegarkan kembali untuk terus dilaksanakan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Berkati
Yesus Tuhan yang hadir dalam roti dan anggur, hadir juga dalam hidup kami. Sehingga kami diberkati, keluarga diberkati, pekerjaan diberkati, pendidikan anak-anak diberkati, dan masa depan kami semakin baik, semakin cerah di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Berkat Tuhan mengalir, Tuhan melimpah atas hidup kami. Kami akan pulang, biar berkat Tuhan atas kami semua, berkat Tuhan menolong kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan buat Ibu Yoneka, orang tua dari Ibu Risma dan saudara kami Krisman yang kemarin menjalani operasi pemasangan batok kepala, dan ada perubahan yang kami duga pada malam hari sehingga harus masuk ICU. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga Ibu Yoneka mengalami jamahan Tuhan dan mengalami pemulihan. Tuhan, biar yang terbaik dari Tuhan itu diberlakukan, biar kuasa Tuhan dinyatakan, dan segala gangguan, penghalang-penghalang yang membuat Ibu Yoneka kembali masuk ICU, semua gangguan penyakit, gangguan apapun kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dan pergi. Darah Tuhan Yesus beri kesembuhan sempurna sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Berkati seluruh jemaat dengan berkat melimpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.